Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Alfainu Rizky, mahasiswa semester 5, program studi S1 Sistem Informasi Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan langkah pembuatan file REST API menggunakan PHP untuk memenuhi tugas praktikum pertemuan ketiga pada mata kuliah web service. Langkah pertama yaitu masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database MySQL. Sebelum itu, pastikan SAM berjalan serta Apache dan MySQL telah aktif. Kemudian kita masuk pada phpMyAdmin dan buat database baru dengan nama db REST API. Setelah itu, buat tabel pembeli dengan query SQL dengan struktur yaitu yang pertama ID, integer, not null auto increment, kemudian nama, varchar 50, not null, kemudian jenis kelamin dengan tipe datanya enum, yaitu laki-laki dan perempuan, not null, kemudian membership dengan tipe datanya enum, yaitu member dan non-member, kemudian alamat dengan tipe data varchar dan panjang 100, kemudian email dengan tipe data varchar dan panjang 50, serta yang terakhir nomor telepon dengan tipe data varchar dan panjang 20. Kemudian primary key-nya adalah ID. Kemudian kita buat sifatnya auto increment dimulai dari 1. Strukturnya sudah jadi untuk tabel pembeli. Langkah selanjutnya yaitu masuk pada folder htdoc exam dan buat folder baru dengan nama folder REST API PHP. Setelah itu buka Visual Studio Code dan add folder to workspace untuk menambah folder REST API PHP yang telah dibuat pada workspace. Kemudian pada folder REST API PHP, buat file PHP baru dengan nama koneksi.php untuk membuat koneksi dengan database MySQL. Yang pertama adalah hostname dari MySQL yaitu localhost, kemudian username yaitu root, selanjutnya adalah password, dan nama database yang akan dikoneksikan yaitu db REST API. Kemudian lakukan koneksi dengan database MySQL tersebut. Lalu, buat script untuk cek koneksi apakah sudah terhubung atau belum, yaitu jika belum terkoneksi, maka tampil koneksi tidak berhasil, dan jika terkoneksi, maka akan tampil kosong. Kita coba cek dulu apakah database telah terkoneksi atau belum. Masuk ke koneksi.php, karena kosong berarti database telah berhasil terkoneksi. Setelah itu, kita buat file REST API dengan nama php REST-API.php. Yang pertama adalah jalankan koneksi PHP yaitu dengan file koneksi.php, kemudian default PHP. Jika fungsi exit, maka melakukan get function. Selanjutnya, membuat fungsi untuk request get pembeli. Untuk menampilkan semua data tabel pembeli, yang pertama itu lakukan koneksi secara global dari file koneksi PHP, kemudian query untuk menampilkan semua data dari tabel, select bidang from pembeli, kemudian while untuk melooping semua data yang akan ditampilkan. Kemudian data sama dengan row
agar data ditaruh dalam variabel yang berbentuk array. Untuk membuat hasil agar server merespon dengan status 1 sukses, kemudian data sama dengan data untuk menampilkan data. Header untuk memasukkan header dalam bentuk JSON, kemudian diencode. Yang kedua, kita akan buat function getPembeli ID untuk menampilkan data dari tabel pembeli berdasarkan ID tertentu. Pertama, koneksikan. Kemudian buat query untuk menampilkan data tabel berdasarkan ID tertentu dengan select bintang from pembeli di mana ID sama dengan ID. Lalu selanjutnya while untuk melooping semua datanya. Lalu fungsi if untuk membuat hasil agar server merespon. Jika data dari ID yang ditampilkan ada, maka tampilkan satu-satu pesan sukses, kemudian tampilkan datanya. Lalu jika data ID tidak ditemukan, maka responnya adalah statusnya 0, kemudian pesan data not found. Yang terakhir, masukkan header dalam bentuk JSON dan diencode. Kemudian metode yang ketiga adalah membuat fungsi untuk menambah data dalam tabel pembeli dengan insert pembeli. Kemudian kita buat cek terlebih dahulu untuk mengecek file dalam tabel pembeli disesuaikan dengan struktur tabel dalam database-nya. Nama, jenis kelamin, membership, alamat, email, kemudian nomor telepon. Kemudian dicek apakah sudah sesuai. Fungsi if untuk melakukan pengecekan jika telah dicek dan benar, maka kemudian di-insert into tabel pembeli dengan set nama, jenis kelamin, membership, alamat, email, yang terakhir adalah nomor telepon. Lalu di-post untuk menambahkan data, nama, dan lain-lain diinputkan. Kemudian buat fungsi if jika berhasil muncul atau jika berhasil ditambahkan, berarti akan muncul pesan 11 dan insert sukses. Jika data tidak berhasil ditambahkan, maka else status 0 dan insert failed. Kemudian
Jika parameternya salah atau filenya salah, maka status 0 dengan pesan wrong parameter. Yang terakhir, seperti tadi, masukkan header dalam bentuk JSON dan di-encode. Yang keempat adalah membuat fungsi untuk update data dalam tabel pembeli dengan update pembeli. Double connect, kemudian melakukan update dengan memasukkan ID dari data pembeli. Kemudian seperti pada insert, lakukan cek dulu file dalam tabel pembeli disesuaikan dengan struktur tabel dalam database-nya. Itu ada nama, jenis kelamin, membership, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian, jika file telah benar, maka lakukan update data pembeli dengan update pembeli, nama, jenis kelamin, alamat, membership, alamat, email, kemudian nomor telepon, dan lakukan post untuk menambahkan data yang telah diupdate. Kemudian lakukan fungsi if-else. Jika data berhasil diupdate, maka status 1 message yaitu update sukses. Jika tidak, else dengan respon status 0 message update failed. Jika file yang dimasukkan pada saat cek tidak sesuai dengan database, maka status 0 dan message wrong parameter. Kemudian data adalah ID yang akan diupdate. Yang terakhir header dalam bentuk JSON dan kemudian di-encode. Yang terakhir adalah membuat fungsi untuk menghapus data dalam tabel pembeli dengan delete pembeli. Menghapus data berdasarkan data ID. Kemudian masukkan query delete data berdasarkan ID. Kemudian fungsi if. Jika data berhasil dihapus, maka muncul pesan atau respon status sama dengan 1 dan message delete sukses. Jika data tidak berhasil dihapus, maka akan muncul status 0 dan message delete file. Kemudian masukkan header dalam bentuk JSON dan di-encode. Setelah itu, akan dijalankan atau diuji coba REST API yang telah dibuat dengan menjalankan beberapa request atau metode menggunakan plugin Thunder Client. Kemudian new request, lalu masukkan alamatnya. Yang pertama adalah metode insert atau menambahkan data pada tabel pembeli, yaitu dengan metode post. Lalu masuk pada body form, isikan formnya sesuai dengan struktur pada tabel pembeli.
Jika semua data telah terisi, maka klik send dan akan muncul respon sukses. Kemudian kita lanjut pada data yang kedua. Masukkan data kedua. Jika sudah, klik send. Dan akan muncul data insert sukses. Kita coba tampilkan semua data dengan metode get. Maka akan muncul data dengan ID 1 dan ID 2, yaitu semua datanya. Kemudian masih pada metode get, kita tampilkan data berdasarkan ID, yaitu ID 2 akan tampil ID 2, kemudian ID 1 itu akan tampil data dengan ID 1. Nah, metode selanjutnya adalah update berdasarkan ID, yaitu update pembeli ID sama dengan 2, dan lakukan post, kemudian isi form untuk update datanya, untuk mengubah datanya. Kemudian klik send, lalu akan tampil respon update sukses. Kemudian kita akan tampilkan data yang telah terupdate dengan get pembeli ID sama dengan 2 dengan metode get. Akan muncul data yang telah diupdate dengan ID 2. Kemudian delete pembeli berdasarkan ID-nya, yaitu ID 2 dengan metode delete. Klik send. Kemudian kita cek apakah data telah terdelete dengan menampilkan semua datanya, yaitu get pembeli semua data dengan metode get. Akan muncul semua data dan hanya ID 1 karena ID 2 telah terhapus. Sekian langkah pembuatan file REST API menggunakan PHP yang telah saya praktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.